Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 7 bersama dengan Ibu Gita. Nah, di video ini kita akan belajar mengenal bentuk aljabar. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu bentuk aljabar, bagaimana cara menuliskan bentuk aljabar, dan apa saja unsur-unsur pada bentuk aljabar. Kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, kompetensi dasar 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, kompetensi dasar 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menuliskan bentuk aljabar dan menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu bentuk aljabar, kalian tahu tidak siapa yang menemukan aljabar? Yang menemukan aljabar adalah Al-Khawarizmi. Ia adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Karena pengaruhnya yang besar di bidang aljabar, Al-Khawarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Selanjutnya, ada beberapa contoh manfaat dari belajar bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat memprediksi penjualan. Yang kedua, dapat menentukan pilihan harga. Dan yang ketiga, memanajemen keuangan. Serta yang keempat, menghitung keuntungan atau kerugian. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Untuk mengetahui cara menuliskan bentuk aljabar, silakan kalian perhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut. Halo, saya Pak Kamil. Saya baru selesai memanen buah jeruk di kebun. Hasil buah jeruk yang saya panen ada sebanyak 4 keranjang penuh dan 6 buah di luar keranjang. Jika dalam setiap keranjang berisi buah jeruk dengan jumlah yang sama, bisakah kalian bantu saya untuk menentukan banyak buah jeruk dalam bentuk aljabar? Nah, dari ilustrasi tadi, Pak Kamil bingung bagaimana menuliskan hasil buah jeruk yang ia panen ke dalam bentuk aljabar. Yuk, kita bantu Pak Kamil. Berdasarkan ilustrasi tadi, dapat kita ketahui bahwa banyak keranjang yang berisi buah jeruk sama dengan 4 keranjang. Dan banyak buah jeruk di luar keranjang sama dengan 6 buah. Karena banyaknya jeruk dalam satu keranjang belum diketahui, kita dapat memisalkan banyak buah jeruk dalam keranjang dengan sebuah huruf, misalnya huruf X. Sehingga bentuk aljabarnya menjadi 4X tambah 6. Simbol X pada bentuk aljabar 4X tambah 6 menyatakan banyak buah jeruk yang ada dalam keranjang. Tapi kita masih belum tahu berapa banyak jeruk yang ada dalam satu keranjang. Jika kita memisalkan banyaknya jeruk dalam satu keranjang adalah 5 buah jeruk, maka X sama dengan 5, sehingga menjadi 4X tambah 6 sama dengan 4 dikali 5 tambah 6 sama dengan 26. Jika banyaknya jeruk dalam satu keranjang sama dengan 10, maka X sama dengan 10 menjadi 4X tambah 6 sama dengan 4 dikali 10 tambah 6 sama dengan 46. Jika banyaknya jeruk dalam keranjang sama dengan 15, maka X sama dengan 15, sehingga menjadi 4X tambah 6 sama dengan 4 dikali 15 tambah 6 sama dengan 66. Jika banyaknya jeruk dalam keranjang sama dengan 20,
maka X sama dengan 20, sehingga menjadi 4X tambah 6 sama dengan 4 kali 20 tambah 6 sama dengan 86. Nilai pada bentuk aljabar tersebut bergantung pada nilai X. Di sekitar kita juga, beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan dari benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalnya, 1 dus pulpen, 1 pak buku, 1 karung beras, dan 1 keranjang apel. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, silakan kalian perhatikan contoh berikut. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Jadi, kalau ada 2 bola, bentuk aljabarnya adalah 2. Kalau ada 2 kotak, bentuk aljabarnya adalah X ditambah X atau sama dengan 2X. Kalau ada 2 kotak dan 4 bola, bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah 4. Kemudian, kalau ada 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola, bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah Y ditambah 4. Selanjutnya, kalau ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola, bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah 3Y ditambah 6. Nah, sampai di sini paham kan? Sekarang, ayo kita lengkapi bersama-sama contoh soal berikut. Di sini ada 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola. Bentuk aljabarnya seperti apa ya? Karena ada 3 kotak, maka bentuk aljabarnya menjadi 3X. Selanjutnya, karena ada 4 tabung, maka bentuk aljabarnya menjadi 4Y. Dan ada 8 bola, sehingga bentuk aljabarnya menjadi 8. Nah, dari gambar ini kita peroleh bentuk aljabarnya adalah 3X ditambah 4Y ditambah 8. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, terdapat unsur-unsur yaitu yang pertama, suku, kedua, koefisien, ketiga, variabel, dan keempat, konstanta. Nah, apa itu suku dalam bentuk aljabar? Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, pada bentuk aljabar 4X tambah 6, 4X merupakan suku, dan 6 juga merupakan suku, karena dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau tanda tambah. Bentuk aljabar 4X tambah 6 disebut binomial atau suku 2, karena terdiri dari 2 suku. Untuk bentuk aljabar dengan suku 1 disebut dengan monomial. Contohnya 2, X, dan 3Y. Untuk bentuk aljabar dengan suku 3 disebut dengan trinomial. Contohnya 2X tambah 4Y tambah 7. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Contohnya 10X pangkat 2 kurang 3X tambah Y kurang 5. Untuk koefisien, variabel, dan konstanta, coba kalian perhatikan bentuk aljabar 4X tambah 6.
4 merupakan koefisien, X merupakan variabel, dan 6 merupakan konstanta. Perlu kalian ketahui bahwa koefisien adalah bilangan yang ada di depan variabel. Variabel adalah simbol yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil seperti huruf A, B, C, dan seterusnya sampai dengan huruf Z. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Untuk lebih memahami tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar negatif 6x. Bentuk aljabar negatif 6x disebut monomial atau suku 1. Negatif 6x merupakan suku. Negatif 6 merupakan koefisien dan X merupakan variabel. Untuk bentuk aljabar negatif 6x tidak memiliki konstanta ya adik-adik. Contoh soal kedua. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 10y tambah 3. Bentuk aljabar 10y tambah 3 disebut suku 2 atau binomial. 10y dan 3 merupakan suku. 10 merupakan koefisien, y merupakan variabel, dan 3 merupakan konstanta. Contoh soal ketiga. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 8x pangkat 2 tambah 2x kurang 1. Bentuk aljabar ini merupakan trinomial atau suku 3. Suku dari bentuk aljabar ini adalah 8x pangkat 2, 2x, dan negatif 1. Koefisiennya adalah 8 dan 2. Variabelnya adalah x pangkat 2 dan x. Konstantanya adalah negatif 1. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa dimengerti bukan? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Soal nomor 1, suatu hari Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan acara di rumahnya. Setelah pulang ke rumah, istri Pak Ferry merasa beras yang dibelinya masih kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg beras. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Soal nomor 2, tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 9x. Yang kedua, 3x pangkat 2 tambah 6y tambah 2. Yang ketiga, 5m tambah 4n kurang 1. Soal nomor 3, tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 5a ditambah 7. Yang kedua, 4x pangkat 2 kurang 6y ditambah 2. Yang ketiga, 2s pangkat 2 tambah 3t tambah 4t pangkat 2 kurang 7. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.